Absolutely. So after Islam wins the welterweight title, then you can officially declare yourself the #1 lightweight. After when I will finish this guy, I will call myself I'm the best lightweight. Nurmuhamadov merupakan salah satu nama marga terbesar dalam kancah olahraga MMA saat ini. Setelah dirintis oleh Abdulmanap Nurmuhamadov dan dibuka jalannya oleh Khabib Nurmuhamadov, nama keluarga ini terus menjadi perbincangan publik MMA karena terus mengukir prestasi luar biasa dalam kasta tertinggi kompetisi MMA. Saking besarnya nama ini, siapapun yang memiliki nama belakang Nurmuhamadov pasti akan mendapatkan sorotan dan ekspektasi lebih daripada yang lain, mengingat dominasi total yang dibawa oleh marga ini. Jika dilihat dari sejarah, Nurmuhamadov memulai aneksasi kekuasaan mereka dari kelas ringan UFC. Dan saat ini, Nurmuhamadov telah bersiap merilis talenta terbaiknya untuk siap kembali merebut sapu kelas ringan UFC yang menjadi identitas Dagestan setelah farming cukup lama di promotor Bellator dan PFL. Namun, sebelum hype petarung itu ada satu sosok yang secara terbuka menantang dominasi Nurmuhamadov dengan rekor tak terkalahkannya. Ya itu dulu sih, sekarang mah udah bocor gak karuan. Me personally, I would ask him like, what's your favorite submission? Whatever, I don't know. Dark joke. I'm gonna submit you with that. Selamat datang di segmen Discourse, di mana dalam video kali ini kita akan membahas wacana duel akbar yang mungkin bisa terjadi untuk menuntaskan persaingan dan drama yang sudah hampir 2 tahun dibuat. Usman Nurmuhamadov selangkah lagi akan memasuki UFC dan hanya tinggal soal bayaran saja yang menjadi titik kesepakatan. Karena tentu saja dengan statusnya saat ini, Usman tidak akan sudi dibayar rendah, mengingat dia adalah raja pound for pound PFL. Dan manajernya yaitu Ali Abdelaziz sudah mengeluarkan tantangan perang untuk sang mantan juara UFC, yaitu Shoaib Ferran Torres, Ilia Topuria, sebagai laga debutnya nanti. Bukan tanpa alasan kenapa Usman dan Ali menginginkan Topuria. Diketahui saat Topuria masih menjadi juara, Ilia Topuria sangat aktif menantang tim Khabib. Kita tentu tidak lupa bagaimana Topuria sangat bernafsu untuk menantang Islam Makhachev yang meskipun bukan Nurmuhamadov, tapi dia adalah produk terbaik sang legenda Abdulmanap Nurmuhamadov. Ya setelah Khabib tentu saja sih. Namun Makhachev terlalu stoik untuk meladeni tantangannya, sehingga sosok yang sebenarnya menjawab tantangannya adalah Usman. Dan tentu saja Topuria yang saat itu masih menjadi juara menolak mentah-mentah karena ia merasa Usman jauh berada di bawahnya. Namun roda kehidupan sekarang sudah berubah karena sangat mungkin laga Usman versus Ilia akan terjadi entah di akhir tahun ini atau tahun depan. Dan sebenarnya UFC memiliki peluang sangat bagus untuk membuatnya lebih spektakuler lagi dengan menggelar event spesial bertajuk Nurmuhamadov versus Topuria. To fight with Ilia Topuria, you don't need too much skills, just enough know how to wrestle, grapple, and kickboxing. Just kick his leg. Baik Usman maupun Ilia kebetulan juga memiliki kakak yang sama-sama berkarir di kelas bantam, yaitu Umar Nurmuhamadov dan Alexandre Topuria. Dan secara kebetulan juga, dua sepasang saudara ini memiliki sedikit persamaan karakter. Sang kakak yaitu Alexandre dan Umar bisa dibilang sama-sama humble dan hampir tak pernah melemparkan trash talk. Yaps, keduanya adalah pecinta damai dan bersikap sangat menghormati lawannya. Jadi kalau mereka bertarung pun, saya yakin kondisinya akan tetap adem ayem. Sedangkan sang adik berbeda. Usman Nurmuhamadov memang bukan orang yang agresif dan cenderung menghormati lawannya, tapi ia tak akan segan untuk melawan trash talk lawannya dan tidak akan bersikap baik jika lawannya ngajak ribut.
Islam Makhachev sendiri pernah mengatakan bahwa selain sebagai pemilik bakat terbaik di timnya, Usman adalah yang paling bad boy di antara timnya. Karena itu, Usman perlu sosok Islam dan Khabib yang bisa mengontrol egonya agar tidak terjerumus ke jalan yang salah. Ya memang, kadang orang dengan bakat luar biasa cenderung lebih gampang lupa daratan. Untuk Ilia Topuria gak usah dibahas. Meskipun sebenarnya itu hanya permainan akting semata untuk mendapatkan uang super besar, tapi tingkah Ilia sudah terbukti mampu membuat banyak orang kesal karena dinilai terlalu sombong. Dan saya yakin Usman dan Ilia pasti akan saling tukar-menukar omongan sehingga menghasilkan tiket penjualan yang meroket, dan sang bos tanpa rambut ini akan riang gembira. Selain persamaan itu tadi, persamaan lainnya adalah anggapan dari banyak pihak bahwa sang adik lebih berbakat dari sang kakak. Baik Alexandre maupun Umar harus menerima kenyataan bahwa bakat mereka dianggap di bawah adik mereka. Yang lebih parah Alexandre sih, karena dia juga sudah mengorbankan banyak karirnya untuk membantu sang adik. Sedangkan Usman dan Ilia sudah disebut-sebut sebagai pemilik bakat terbaik di antara petarung generasi baru, sehingga pertarungan yang tercipta pasti akan super seru. If Makhachev takes Ilia down, he won't be able to hold Ilia down. That's the thing. Makhachev is great fighter. I think he can beat everybody in 170, but except Ilia, because style makes fight, and Ilia's style is gonna be worse for against Islam Makhachev. Islam Makhachev is one of the great and a very good guy. I have so much respect for him. But if they fight each other, I think Ilia is gonna win for sure. Pertanyaannya adalah, apakah kemungkinan event tersebut memiliki peluang untuk terjadi? To be fair, untuk duel sang adik sangat masuk akal terjadi. Ilia Topuria sudah bukan seorang juara dan dia tidak memiliki daya tawar yang cukup untuk menolak pertandingan itu. Usman dan Ali sama-sama menginginkan Ilia, mengingat mereka sangat suka melawan petarung bertubuh pendek. Ya, Usman memiliki tendangan yang sangat bagus sih. Jadi menurut Ali, sebagus apapun Ilia Topuria, Usman akan spam tendangan saja. Usman pun pernah mengatakan bahwa untuk melawan boxer pendek seperti Ilia sangatlah mudah, yaitu tinggal tendang kakinya saja dan ulur waktu sampai damage calf kicknya benar-benar terasa. Ditambah Ilia juga kurang rapi dalam defense, jadi alasan tersebut masuk akal. Apalagi kita bisa melihat sendiri question mark kick Usman sangatlah berbahaya. Namun Ilia juga sangat tajam dalam melakukan counter punch-nya. Ia sering mengorbankan kakinya untuk mendapatkan jab dan strike yang mengancam. Justin Gaethje mampu bertahan dari gempuran Ilia karena Justin sangat besar untuk ukuran kelas ringan dan terkenal dengan durabilitas badannya. Usman memang jauh lebih sulit untuk dipukul, tapi kita belum tahu apakah ia sebadak Justin atau tidak. Jadi di atas kertas, laga ini akan sangat menjual. Jika Ilia kabur, maka auranya akan semakin hilang karena ia sudah pernah dianggap kabur dari Arman. Dan jujur saja untuk saat ini, hype Usman lebih tinggi dari hype Ilia setelah kalah. Ya sebenarnya kekalahan adalah hal yang wajar dalam olahraga seperti MMA, tapi masalahnya omongannya Ilia sendiri yang menenggelamkan dirinya sendiri. If he go to the UFC, I want Ilia Topuria first fight. First fight. Woo! He will make Ilia quit. He will hit kick him, knock him out flat. And if these people want this fight to happen, we can make it happen. That's a matchup that puts him back up there. The potential fight for his title again. If I was Ilia representative, I would retire before I take this matchup. Okay, come on. I get what you're saying, only Let me tell you why. dangerous. Let me tell you why. Usman very good with short guys. Ilia is very, very short. Ilia Topuria, he throw no kicks. One of the easiest fights for Usman is Ilia Topuria. Not easy to be disrespectful. Style make fights. And I think Ilia Topuria under 3 rounds, Usman will stop him. Namun keadaan yang kurang fair justru berada di pihak Umar. Jika Umar kembali menang atas Song Yadong akhir Agustus nanti, maka Umar akan berada dalam 3 kemenangan beruntun atas petarung berranking dan berhak menuntut title shot. Apalagi rankingnya saat ini adalah ranking 2.
Namun kenapa saya mewacanakan laga Umar melawan Alexandre yang tidak memiliki ranking bisa terjadi? Meskipun sangat tipis karena ya Sean O'Malley sudah menampilkan pertunjukan yang hebat dan menang KO di UFC White House. O'Malley adalah salah satu anak emas Dana White, jadi bisa jadi O'Malley yang akan dipilih untuk title shot. Apalagi jika Umar kembali menang unanimous decision, maka akan semakin tipis peluangnya untuk langsung mendapatkan title shot. Dan untuk mendukung hype adiknya, saya rasa Umar akan rela berada di kartu yang sama dengan melawan Alexandre Topuria karena event tersebut berpotensi cuan besar. Alexandre sendiri tak mungkin menolak tawaran itu dan akan sangat ceroboh jika ia menolaknya karena dapat rezeki nomplok bisa melawan top contender. Ya meskipun menurut saya Umar terlalu bagus untuk Alexandre Topuria, tapi ini adalah MMA dan semuanya bisa terjadi di olahraga segila ini. Demikian segmen Discourse kali ini. Gimana nih? Apakah teman-teman setuju dengan event bersaudara antara Nurmagomedov versus Topuria? Tulis di kolom komentar ya. Terus ikuti kanal YouTube MMA Discourse untuk terus mendapatkan update informasi dan konten menarik lainnya seputar UFC. Jadi stay tune terus ya. Terima kasih.